Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Puspita Dewi akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian dengan judul Analisis Common Size untuk menilai kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan, yang pertama, terdapat latar belakang. Di masa sekarang ini, pandemi COVID-19 telah merajalela di Indonesia. Hal ini mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan sekolah jarak jauh dan bekerja dari rumah. Dengan adanya bekerja dari rumah dan sekolah jarak jauh, maka membutuhkan alat yang mendukung untuk memperlancar kegiatan tersebut. Alat pendukung ini sangat dibutuhkan untuk memperlancar proses atau pelaksanaan bekerja dari rumah dan sekolah jarak jauh. Alat yang dibutuhkan adalah telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi seperti handphone dan provider jaringan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi karena terjadi kenaikan penjualan dan beban tertentu. Namun, setiap perusahaan memiliki pengelolaan keuangan yang berbeda, sehingga dibutuhkan analisis kinerja keuangan perusahaan untuk melihat seberapa baik kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan penelitian yang diajukan oleh saya, peneliti, dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, pandemi COVID-19 mengakibatkan pemerintah mengambil kebijakan yang berpengaruh terhadap seluruh perusahaan dan salah satunya perusahaan telekomunikasi. Yang kedua, perusahaan telekomunikasi menyediakan alat pendukung yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan sekolah jarak jauh maupun bekerja dari rumah, sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan pada perusahaan telekomunikasi. Yang ketiga, analisis common size digunakan untuk membaca perubahan yang terjadi dalam pos-pos akun dalam laporan keuangan, dan perusahaan akan mengalami laba atau mengalami kebangkrutan atau rugi. Yang selanjutnya, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja keuangan perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam BEI pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, seberapa besar kenaikan dan penurunan pada pos-pos akun laporan keuangan pada perusahaan telekomunikasi, yaitu ada PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Bakery Telekom Tbk, Elang Mahkota Teknologi Tbk, Excel Asiata Tbk, Smartfren Telekom Tbk, Inti Bangun Sejahtera Tbk, Inovasi Infrakom Tbk, Indosat Tbk, Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia atau Persero Tbk. Yang ketiga, apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dan bagaimana perbandingan dari tiap perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian.
untuk memudahkan pembaca laporan keuangan dan menentukan kenaikan maupun penurunan pada pos-pos laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan dari perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam BI. Untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau keuntungan atau mengalami kerugian. Yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan untuk menambahkan referensi yang telah ada serta bagi peneliti selanjutnya. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi pihak manajemen, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan agar bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas wawasan dari dan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian secara langsung keadaan yang sebenarnya dan korelasinya dengan teori-teori yang telah peneliti dapat saat meneliti. Yang ketiga, bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan keputusan dalam melakukan penanaman modal. Selanjutnya, bab kedua, kajian pustaka. Laporan keuangan yang digunakan untuk dijadikan alat komunikasi antara data keuangan dan aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Laporan yang diteliti terdiri dari neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan arus kas untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merupakan pencapaian hasil kerja secara kualitas maupun kuantitas sebagai individu maupun kelompok. Kinerja harus diketahui dan diinformasikan kepada pemangku kepentingan, baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh kelompok atau perusahaan. Selain itu, untuk memberikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Analisis yang digunakan adalah analisis common sense. Ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap akun dalam laporan laba rugi, neraca, dan arus kas dari total penjualan akan menjadi proporsi untuk laporan laba rugi, dan dari total aktiva untuk neraca, dan total per aktivitas untuk laporan arus kas. Yang bab ketiga, terdapat metode penelitian. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dari perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, yaitu ada PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Bakery Telekom Tbk, Lang Mahkota Teknologi Tbk, SL Asiata Tbk, Smartfren Telekom Tbk, Inti Bangunan Sejahtera Tbk, Innovisi Infracom Tbk, Indosat Tbk, Solusi Tunas Pratama Tbk, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, dan Telekomunikasi Indonesia Tbk. Data ini didapatkan dari website resmi dari perusahaan tersebut dan diambil dari IDX. Untuk tahun 2019 dan sampai tahun 2020 per semester. Hal ini kenapa tahun 2019 dan tahun 2020? Karena dalam penelitian
saya ingin lebih memfokuskan pada masa pandemi, sebelum masa pandemi, dan pada masa pandemi, sehingga menggunakan tahun 2019 dan tahun 2020 untuk melihat perkembangan dari pengelolaan keuangan perusahaan sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Pengambilan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan telekomunikasi melalui website resmi dari perusahaan tersebut dan website Bursa Efek Indonesia, yaitu idx.co.id. Yang ketiga, ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis persentase per komponen atau common size. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis ini menurut Jumingan adalah yang pertama, yaitu dinyatakan terlebih dahulu total aktiva, total pasiva. Untuk total pasiva ada total utang ditambah total ekuitas, lalu ada total penjualan neto dan total arus kas per aktivitas menjadi 100%. Kedua, hitunglah pos-pos komponen menjadi persentase dengan cara pada neraca dengan membagi antara rupiah pos komponen dengan rupiah total pada aktiva jika itu termasuk pada aktiva. Jika itu termasuk pada utang dan pasiva, dibagi dengan rupiah pada total pasiva. Untuk menghitung persentase pada laporan laba rugi, pos komponen pada laporan laba rugi dibagi dengan rupiah total penjualan. Dan untuk menghitung persentase pada pos komponen arus kas adalah dengan membagi antara pos komponen rupiah pada aktivitas operasi dibagi dengan total aktivitas operasi. Pos komponen rupiah pada arus kas dibagi sesuai dengan pos komponen dari aktivitas yang dilakukan. Sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.